Pernah nggak kamu berpikir, kalau besok mungkin nggak datang? Kalau semua rencana yang kamu tunda hari ini, ternyata nggak sempat kamu jalani lagi. Kita hidup seolah waktu akan selalu ada. Kita marah seolah masih ada hari untuk meminta maaf. Kita menunda kebaikan seolah besok pasti datang. Padahal, setiap kali matahari terbit, Tuhan sebenarnya sedang memberi kita satu kesempatan tambahan untuk memperbaiki yo. Dan kesempatan itu bisa jadi yang terakhir. Hidup itu sementara, tapi dampaknya tidak. Stoikisme pernah berkata, kematian bukan yang kita takutkan. Yang harus kita takutkan adalah hidup tanpa pernah benar-benar hidup. Kita sering menghabiskan waktu untuk mengeluh, menyalahkan keadaan, dan sibuk menunggu momen yang tepat. Padahal setiap detik yang lewat adalah momen yang tidak akan pernah kembali. Dalam Islam, Rasulullah bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Hakim. Artinya sederhana tapi dalam. Jangan menunda untuk menjadi baik, karena waktu tidak menunggumu siap. Kita sering berpikir nanti saja, tapi siapa yang bisa menjamin nanti itu benar-benar datang? Kesempatan itu tidak selalu datang 2 kali. Coba bayangkan, berapa banyak hal baik yang kamu tunda dengan alasan kecil. Nanti aku minta maaf kalau dia udah tenang. Nanti aku bantu kalau aku udah ada uang. Nanti aku berubah kalau situasinya udah pas. Padahal nanti itu bisa saja nggak pernah tiba. Stoikisme mengajarkan memento mori. Ingatlah kematian, bukan untuk menakuti diri, tapi untuk menyadarkan betapa berharganya waktu yang ada. Sementara dalam Islam, kita diajarkan untuk senantiasa dalam keadaan siap. Siap jika harus pergi, siap jika dipanggil. Karena Allah sudah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Surat Ali Imran ayat 1. Kematian bukan ancaman, tapi pengingat bahwa waktu adalah anugerah yang terbatas. Dan kalau kita sadar itu, kita akan hidup lebih jujur, lebih lembut, dan lebih penuh makna. Jangan tunggu sakit untuk bersyukur. Manusia aneh, saat sehat sibuk mencari kesenangan, saat sakit baru mencari makna. Padahal makna itu sudah ada sejak awal. Hanya kita yang terlalu bising untuk mendengarnya, kata para filsuf Stoik. Orang yang bijak bukan yang punya hidup mudah, tapi yang bisa tetap tenang saat hidupnya berubah. Dan Islam pun mengajarkan konsep yang sama. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Jika ia diberi nikmat, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia diuji, ia bersabar, itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi apapun yang terjadi hari ini, bahagia, sedih, atau kecewa, semuanya bisa menjadi ladang amal jika kamu hadapi dengan kesadaran dan niat yang benar. Perbaiki sikapmu hari ini, karena mungkin besok kamu tidak punya waktu untuk menyesal. Luka lama bukan alasan untuk tetap jahat. Mungkin kamu pernah disakiti, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil. Tapi jangan biarkan luka itu membuatmu menjadi orang yang sama buruknya. Karena kalau kamu membalas kejahatan dengan keburukan, kamu sedang meniru orang yang menyakitimu, bukan menyembuhinya. Allah berfirman, balaslah kejahatan dengan sesuatu yang lebih baik, maka orang yang sebelumnya memusuhimu akan menjadi teman yang setia. Surat Fussilat ayat 34. Itu bukan sekadar ajaran moral, tapi rumus kebahagiaan. Karena setiap kali kamu memilih memaafkan, jiwamu menjadi lebih ringan. Dan Stoikisme menyebutnya virtue, keutamaan moral yang lebih tinggi dari rasa dendam. Perbaiki hatimu hari ini, karena bisa jadi orang yang kamu benci tidak akan sempat kamu temui lagi besok untuk berdamai. Dunia tidak menunggumu sadar. Kita suka menunda-nunda hal penting. Menunggu waktu tepat untuk berubah. Menunggu orang lain berubah duluan. Menunggu keberanian yang gak kunjung datang. Padahal dunia gak akan berhenti berputar hanya karena kamu sedang bingung. Waktu terus berjalan. Dan setiap detik yang kamu habiskan untuk menunda adalah detik yang menjauhkanmu dari versi terbaik dirimu. Dalam pandangan Stoik, kita tidak kekurangan waktu. Kita hanya sering menyia-nyiakannya. Dan dalam pandangan Islam, waktu adalah amanah. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya atas perbuatan jahat, tapi juga atas kebaikan yang kita tunda. Maka berhentilah menunggu semuanya sempurna. Karena kesempurnaan itu bukan syarat untuk mulai. Mulailah hari ini, meski belum siap sepenuhnya. Hidup itu bukan tentang panjangnya, tapi tentang isinya. Kita sering sibuk mengejar umur panjang, padahal seharusnya kita mengejar hidup yang berarti. Apa gunanya umur panjang kalau hari-harinya kosong dari makna? Apa gunanya waktu banyak kalau dihabiskan tanpa memberi arti untuk siapapun? Rasulullah wafat di usia 63 tahun,
Tapi dalam waktu sesingkat itu, beliau mengubah wajah dunia untuk selamanya. Bukan lamanya hidup yang menentukan nilainya, tapi bagaimana kamu menggunakan waktu yang kamu punya. Stoikisme menyebutnya, kehidupan panjang tidak berarti kehidupan penuh. Kehidupan yang penuh berarti kehidupan yang digunakan dengan benar. Nah, jadi jangan ukur hidup dari jumlah tahun, ukur dari jumlah kebaikan yang kamu tanam. Maafkan sebelum terlambat. Berapa banyak hubungan yang rusak hanya karena ego? Berapa banyak keluarga yang renggang hanya karena gengsi? Berapa banyak teman yang pergi tanpa sempat didamaikan? Kita sering merasa punya waktu untuk memperbaiki, padahal waktu itu bisa habis tanpa peringatan. Islam mengajarkan bahwa memaafkan lebih tinggi derajatnya daripada membalas. Dan Stoikisme pun setuju. Tidak ada kebesaran dalam membalas dendam. Kebesaran ada pada orang yang mampu menahan diri. Jadi maafkan hari ini, karena besok mungkin kamu hanya bisa menyesal di pusara orang yang dulu kamu abaikan. Jangan tunggu hidup hancur untuk dekat dengan Tuhan. Kita sering mendekat saat terpuruk, lalu menjauh saat bahagia. Padahal kalau kita mau jujur, Tuhan tidak pernah menjauh sedetik pun. Dia hanya menunggu kamu kembali dengan kesadaran. Perbaiki hubunganmu dengannya hari ini, karena mungkin besok kamu tidak sempat lagi memohon ampun. Allah berfirman, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Stoikisme menyebut ini sebagai alignment with nature. Hidup selaras dengan tatanan alam dan kebenaran. Dan dalam Islam kita menyebutnya an-taubat, kembali kepada jalan yang lurus. Bukan karena takut neraka, tapi karena rindu pada kedamaian. Kematian adalah guru yang jujur. Kematian tidak pernah salah waktu. Ia datang tepat saat tugasmu di dunia selesai. Yang sering salah adalah manusia, karena hidup tanpa arah, tanpa makna, tanpa kesadaran. Coba renungkan, jika hari ini adalah harimu yang terakhir, apakah kamu sudah berdamai dengan hidupmu? Atau kamu masih sibuk membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak penting? Stoikisme mengajarkan, hiduplah seolah hari ini adalah hari terakhirmu, tapi tetap rencanakan hidup seolah kamu akan hidup selamanya. Islam pun mengajarkan keseimbangan yang sama, antara ikhtiar dan tawakal, antara usaha dan penerimaan. Jadi jangan takut mati, takutlah pada hidup yang dihabiskan tanpa makna. Setiap kali kamu membuka mata di pagi hari, itu bukan rutinitas, itu kesempatan kedua. Kesempatan untuk memperbaiki, untuk mencintai, untuk memaafkan, untuk bersyukur, dan untuk hidup dengan lebih sadar. Perbaiki hari ini. Siapa tahu besok nggak ada. Karena hidup yang kamu jalani sekarang adalah cerita terakhir yang mungkin sempat kamu tulis. Dan Tuhan sedang menonton, bukan dari kejauhan, tapi dari dekat, melihat apakah kamu sudah benar-benar menghargai hadiah bernama hari ini. Kalau kalimat ini membuatmu berhenti sejenak dan berpikir, mungkin memang pesan ini dikirim untukmu. Bagikan video ini untuk seseorang yang kamu sayangi, biar mereka juga diingatkan betapa berharganya waktu. Tulis di kolom komentar, apa yang paling ingin kamu perbaiki hari ini? Dan kalau kamu ingin terus belajar melihat hidup dari sisi yang lebih dalam, klik subscribe channel Nafas Barun, karena di sini kita nggak cuma bicara tentang hidup, tapi tentang cara untuk benar-benar hadir di dalamnya.